Saya ini selalu diingatkan, kata Kanjeng Nabi, oleh Jibril untuk apa? Untuk selalu baik sama tetangga. Sampai kata Kanjeng Nabi, saya menyangka tetangga itu akan menjadi pewaris hartaku. Sebegitu luar biasanya Islam kemudian melihat baik sama tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar bersama tentang keseharian kita, yaitu bagaimana Islam kemudian mengatur adab ketika kita bertetangga. Kenapa ini penting? Karena saya kira mimpi semua orang ketika kita tinggal di satu komplek, di satu perumahan, di satu apartemen atau tempat tinggal kita memimpikan lingkungan yang harmonis, kemudian saling memuliakan, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, walaupun kita tahu bangsa kita terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, min sa'adatil mar'il muslim, dari salah satu ciri kebahagiaan seorang yang beriman adalah al-maskanul wasi'. Dia punya tempat tinggal yang layak, yang luas, disebutkan al-jarus soleh. Jadi salah satu tanda kebahagiaan seseorang itu kalau punya tempat tinggal yang luas, yang layak, kemudian tetangga yang soleh, dan al-markabu al-hani, yaitu punya kendaraan yang nyaman. Itu luar biasa. Rasulullah bahkan menyitir itu secara langsung. Oleh karenanya, karena bertetangga, punya tetangga yang harmonis, yang baik, yang saling memuliakan, saling membantu, itu idaman semua orang dan bahkan menjadi tanda kebahagiaan seseorang, maka Islam sangat concern untuk mewanti-wanti ya, agar kita berbuat yang terbaik kepada tetangga kita. Bahkan Al-Quran sendiri dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi menyembahlah kalian hanya kepada Allah, kemudian jangan sekutukan Allah dengan selainnya. Baru kemudian Allah berbicara tentang hablum minan nas, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sama kedua orang tua, wabidil kurba, dan para kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan fakir miskin. Baru kemudian Allah katakan wal jaridil kurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dengan kita, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Dan sebegitu luar biasanya Islam melihat berbuat baik kepada tetangga itu begitu penting. Maka kemudian Rasulullah mengatakan mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu yahwarisuhu. Saya ini selalu diingatkan, kata Kanjeng Nabi, oleh Jibril untuk apa? Untuk selalu baik sama tetangga. Sampai kata Kanjeng Nabi, saya menyangka tetangga itu akan menjadi pewaris hartaku. Sebegitu luar biasanya Islam kemudian melihat baik sama tetangga. Bahkan Rasulullah membutuhkan 3 hadis untuk mengingatkan kita akan tetangga. Dan Allah kemudian lewat lisan Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Rasulullah mengatakan fal yukrim jarahu, muliakanlah, maka muliakanlah tetangga kalian. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuatlah yang terbaik kepada tetangganya. Bahkan di hadis yang ketiga Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, jangan pernah menyakiti tetangganya. Begitu luar biasanya
Oleh karenanya tetangga ini tetangga, tidak ada urusannya tetangga itu kemudian tetangga harus sesama muslim, kemudian tetangga itu harus sesama suku dan sebagainya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengatakan tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 1 hak sama kita, ada tetangga yang punya hak 2 dengan kita, dari kita, dan ada tetangga yang luar biasa punya 3 hak dari kita. Siapakah tetangga yang punya 3 hak itu? Adalah ketika tetangga kita muslim, kemudian tetangga kita itu saudara kita, dia punya hak pertama dari kita sebagai sesama manusia, kemudian punya hak silaturahmi, itu dibuat baik karena dia sesama muslim, maupun tetangga gara-gara kemudian dia saudara kita, satu hubungan darah. Ada orang yang cuman punya 2 hak dari kita, karena dia muslim cuman punya hak sesama manusia dan hak ukhuwah Islamiyah. Tapi ada yang kata hadis Tabrani, orang-orang yang punya hak tetangga cuman punya 1 hak, yaitu walaupun mereka berbeda keyakinan, mereka punya hak kita hormati sebagai sesama manusia. Masya Allah, luar biasa. Islam begitu menghargai, begitu kemudian memperhatikan. Bahkan nanti ada satu riwayat, seseorang itu boleh jadi tidak akan pernah mendapatkan surga kalau kemudian tidak kemudian menghormati bahkan menyakiti tetangganya. Oleh karenanya mari kita lihat apa sesungguhnya hak tetangga yang mesti kita lakukan sebagai kewajiban kita, karena kita tidak mungkin kan hidup sendiri, kita sebagai makhluk sosial punya tetangga. Pertama, Al-Quran mengatakan haknya tetangga adalah kita berbuat baik kepada mereka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan khairul ashabi indallahi ta'ala, sebaik-baik sahabat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khairuhum li sahibihi, yang paling baik kepada saudaranya, kepada sahabatnya, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga kata Kanjeng Nabi indallahi ta'ala, di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik terhadap tetangganya. Betapa luar biasanya Allah sangat memuliakan orang yang baik sama sahabatnya, orang yang paling baik kepada tetangganya. Oleh karenanya maka kemudian ada seorang sahabat, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, ada seorang sahabat tuh datang kepada Kanjeng Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tahu apakah saya baik di mata orang lain maupun ataukah sebaliknya saya buruk?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Id qala jironuka qad ahsanta faqad ahsanta." Kalau tetanggamu kemudian merasa setelah menjadi tetanggamu mengatakan kalian telah berbuat baik, maka kemudian baiklah kalian di mata Allah. Jadi ternyata tetangga itu menjadi penilai. Kalau tetangga merasakan kebaikan kita, itulah kita menjadi orang baik. Fa'idha qalu innaka asa'ta, tetapi kalau tetangga merasakan, punya pendapat, punya penilaian, ternyata kita menjadi orang yang menjadi tetangga yang buruk, faqad asa'ta, maka kita kemudian menjadi orang yang tidak baik. Betapa sekali lagi luar biasa. Maka kemudian wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga, siapapun tetangga itu. Yang kedua, haknya tetangga adalah kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah bahkan mengatakan tidak akan pernah masuk surga apabila seseorang kemudian tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bahkan ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Sahabat itu bercerita, "Wahai Kanjeng Nabi, saya ini punya saudara perempuan, taqumul laila wa tasumun nahar, setiap malam itu sholat malam luar biasa, siang harinya dia berpuasa, wa taf'alu wa tasaddaqa, kemudian dia berbuat baik, kemudian dia bersedekah, tetapi apa? Wa yu'di jironaha bilisaniha, tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka kemudian Rasulullah menanggapi pertanyaan sahabatnya tadi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi saudara perempuan itu, wahia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, saya juga punya saudara perempuan gitu,
tusolli al-maktubah, dia hanya sholat yang wajib saja. Kemudian wa tasaddaqa bi aswari, kemudian dia bersedekah dengan sesuatu yang sederhana, sedekah dengan gandum saja, tetapi wala tu'di ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah kemudian mengatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Riwayat Bukhari. Luar biasa bahwa kemudian ketika kita memastikan tetangga kita kemudian aman dari gangguan kita, dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan apapun yang kita lakukan, insya Allah kita menjadi ahli jannah. Tetapi walaupun kita hablum minallahnya luar biasa, tetapi tetangga kita siapapun mereka merasa terganggu oleh ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, status yang kita cantumkan, maka kemudian ketika mereka merasa terdolimi, maka menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian yang ketiga, haknya tetangga adalah kita wajib berbagi kepada mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya nisa al muslimat, wahai para perempuan, la tahkiranna jarahu, jangan kalian pernah merendahkan tetangga kalian, walau firsana syatin, walaupun kemudian engkau memuliakan tetanggamu hanya dengan berbagi kaki kambing, sesuatu yang sangat sederhana, tapi jangan remehkan itu. Bahkan Rasulullah berwasiat, mengingatkan betul kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang kita tahu sahabat istimewa Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta, apabila engkau memasak kemudian mirqatan, satu masakan, faaksir ma'ul mirqati, engkau perbanyak kuahnya, wa tu'idu jironaka, engkau boleh mengundang kemudian tetanggamu, awiksim, kemudian atau kemudian engkau bagi fi jironika, kepada tetanggamu. Dan ini wallahi sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, tetangga itu tidak mesti yang seagama dengan kita. Karena Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir, itu pernah berkata kepada pembantunya yang menyembelih seekor domba. Kemudian Mujahid mengatakan, kalau engkau sudah selesai menyembelih domba, engkau kemudian sudah bersihkan gitu, maka kemudian bagilah kepada tetangga kita yang Yahudi. Tetangga kita waktu itu berarti tetangganya Mujahid yang kebetulan mepet itu seorang Yahudi. Maka kemudian sahabatnya Mujahid mengatakan, aslahallah, kenapa engkau berikan daging domba itu kepada tetanggamu yang agamanya berbeda dengan agama engkau? Maka kemudian Mujahid mengatakan, saya lakukan ini karena apa? Sami'tu anna Rasulullah SAW, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa berbuat baik kepada tetangga itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan hadis yang saya sampaikan di awal tadi, ma'azala Jibril selalu mengingatkan Rasulullah untuk selalu baik kepada tetangganya, sampai-sampai Rasulullah menyangka tetangganya itu menjadi ahli warisnya. Begitu luar biasanya kemudian kita harus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan haknya tetangga yaitu kita tidak boleh menyulitkan mereka. Kadang-kadang ini kita punya tetangga hanya kemudian parkir sebentar di depan jalan di rumah kita, kita marah-marah, atau kemudian meletakkan barang di dinding rumah kita, kemudian kita tidak ridho dan sebagainya. Padahal Rasulullah dari hal kecil seperti ini, Rasulullah kemudian memberikan adab yang luar biasa. Rasulullah misalkan mengatakan, la yamna'u ahadukum jarahu, janganlah kalian melarang ya tetangga kalian ayah risha khosyabatan fi jidari, hanya untuk menyandarkan kayunya di dindingmu. Kadang-kadang kan di komplek itu ya mepet betul gitu ya, kadang-kadang yang satu kemudian lagi renovasi rumahnya, kadang-kadang kita marah-marah, tidak toleran, ini mengganggu dan sebagainya. Jangan menyulitkan tetangga kita dengan urusan-urusan kita, dengan suara volume musik yang kita kemudian setel dan sebagainya. Intinya apa? Kemudian jangan pernah membuat tetangga kita kesulitan atas kehadiran kita, atas pembicaraan kita,
atas lisan kita, atas perbuatan-perbuatan kita dan sebagainya. Maka kemudian luar biasa juga Rasulullah SAW mengatakan haknya tetangga dari kita adalah menutupi aibnya. Ini dalam bertetangga, kadang-kadang satu komplek ada satu rumah aja yang punya aib, sebegitu gampangnya kita viralkan, sebegitu gampangnya kita ghibah, sebegitu gampangnya kemudian kita sebarkan. Pada Rasulullah mengatakan man sattara mu'minan, barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Itu sebenarnya haknya tetangga, kita tutupi aibnya, kita tutupi kekurangannya, dan bukan malah sebaliknya. Bahkan kalau kita baca, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, ada hadis agak panjang ya, hadis riwayat Tabrani, itu yang betul-betul saking panjangnya, begitu rinci, itu kemudian menyebutkan haknya tetangga yang mesti kita penuhi dari kita sebagai tetangganya. Apa itu? Rasulullah mengatakan, apabila tetanggamu membutuhkan pertolongan, engkau wajib menolongnya. Apabila kemudian tetanggamu meminjam sesuatu, uang misalkan karena ada kebutuhan mendesak, engkau wajib meminjaminya. Ya tentunya ketika kita ada. Kemudian jika mereka fakir, wajib bagi kita tetangganya untuk berbagi menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika mereka sakit, engkau wajib menjenguknya. Jika ada yang meninggal, engkau wajib menghantarkannya ke pemakaman. Jika tetangga kita mendapatkan kebaikan, ya, ada sesuatu yang menyenangkan, engkau wajib mengucapkan selamat, kata Rasulullah. Dan ketika tetanggamu mendapatkan musibah, engkau wajib menghiburnya, mensupport, memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika engkau meninggikan bangunanmu, maka jangan sampai kemudian bangunanmu itu yang kau tinggikan, jangan sampai mengganggu sirkulasi udara rumah tetanggamu. Jika engkau beli buah, tetanggamu wajib kemudian mendapatkan bagian dari buah yang kau beli. Sebegitu luar biasanya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada tetangga itu bagian dari mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu tandanya adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai kemudian tetangga tidak merasa aman dari gangguan kita. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, mengajarkan kita doa agar kita terhindar punya tetangga yang tidak baik dengan kita. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril maqami fa inna jari dunya yatahawwalu. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari apa? Dari tetangga yang kemudian tidak baik kepadaku. Sebegitu luar biasanya. Karena apa? Kalau sudah punya tetangga nggak baik, kalau kita nggak sabar, menjadi kehidupan kita juga nggak nyaman. Tetapi kemudian Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad juga mengatakan, salah satu orang yang sangat dicintai Allah adalah orang yang begitu sabar ketika memang kita sudah tinggal di satu tempat yang kemudian tetangga kita tidak baik. Ketika kita sabar, kemudian ketika kita sudah mengingatkan, dan kemudian kita tetap berbuat baik sama tetangga walaupun mereka berbuat jahat sama kita, Allah akan sangat mencintai orang yang seperti itu. Itulah sahabat-sahabatku, mari kita kemudian komitmen mulai hari ini, siapapun tetangga yang kemudian ada di sekitar kita. Rasulullah bahkan mengatakan sampai sejauh mana? Sampai sejauh kira-kira para ulama fikih mengatakan 40 rumah dari seluruh penjuru, dari arah kanan, kiri, depan, belakang, sampai kalau sekarang kan atas bawah ya, kalau kita tinggal di apartemen dan sebagainya. Jadi sebegitu jauhnya cakupan ruang lingkup tetangga yang wajib kita jaga kehormatan mereka. Jangan sampai kita menghinakan mereka, mendolimi mereka. Karena apa? Karena la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga kalau tetangganya merasa tidak aman dari gangguan kita. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik dengan jalan memuliakan mereka,
kemudian membantu apa yang mereka butuhkan, menutupi aib mereka, dan ikut bergembira ketika mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, merasa nyaman dan tidak merasa terancam dari kehadiran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.